Halo, selamat datang di Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini saya akan membahas kondisi terkini di Indonesia di IHSG dalam kondisi yang spesial yang mungkin cukup panas di dalam negeri yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk saya, di mana beberapa hari yang lalu saudara Afan Kurniawan meninggal. Dan kejadian tersebut menyebabkan ada kemarahan rakyat Indonesia, ada kerusuhan di beberapa tempat, dan puji Tuhan ketika video ini dibuat kondisinya sudah jauh lebih tenang, lebih damai, karena memang langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh penguasa negeri ini untuk menstabilkan kondisi. Namun di waktu yang sama juga IHSG sempat bergejolak pada perdagangan hari ini, juga sempat sedikit bergejolak pada hari Jumat kemarin, tapi overall kondisinya juga sudah berhasil distabilkan oleh para putra-putra terbaik bangsa dengan saham-saham non fundamental mereka yang membuat IHSG semakin stabil. Dan terakhir seperti sudah diketahui sejak awal tahun, malah saya mengatakan, dan sejak bulan lalu saya mengatakan bahwa di bulan September saya akan pergi untuk liburan, dan ini akan ada kemungkinan podcast terakhir kami di bulan September ini, walaupun ini baru tanggal 1 September ya. Cuma ya saya akan pergi besok sore, dan saya nggak enak karena udah 2 bulan 3 bulan saya jarang sekali buat podcast, jarang sekali buat video, karena saya fokus trading, fokus riset, development, mempelajari fenomena baru di IHSG. Jadi nggak sempat lagi buat edukasi buat rekan-rekan yang non alumni. Jadi saya feel bad. Jadi sebelum pergi saya menyempatkan waktu. Saya mau buat dulu lah video untuk sharing, kasih pesan-pesan buat teman-teman yang stay di Indonesia, kasih pandangan saya tentang hal-hal terbaru, hal-hal yang terjadi sebulan terakhir, juga kondisi IHSG dan kondisi Indonesia saat ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di sini. Oke, langsung aja saya kasih nama judul Bicara Bandar kali ini adalah Indonesia dan IHSG. Jadi sedikit update hal-hal yang udah sebulan terakhir terjadi yang belum kita update. Pertama adalah Danantara ini ada beberapa pemberitaan menarik ini bahwa seminggu yang lalu kalau nggak salah, Danantara merilis surat utang bertajuk Patriot Bond. Jadi Danantara ini never ending story, tapi menurut saya sekarang kita sudah mulai paham tentang wujud sebenarnya, fungsi sebenarnya dari Danantara. Karena sebelumnya kan dibilang diberikan aset ribuan triliun oleh presiden dari negara, dari BUMN sekarang jadi milik Danantara. Terus udah itu beberapa pihak-pihak di dalam Danantara mengatakan mereka mau jadi market maker di IHSG. Katanya gaya banget jadi market maker di IHSG, yang sempat heboh juga kita bahas karena perkataan dari mereka, walaupun kita tahu orang di dalamnya nggak ada yang punya latar belakang yang baik untuk menjadi market maker, menjadi supir di saham-saham di Indonesia. Dan baru-baru ini tiba-tiba yang Danantara yang awalnya dianggap SWF yang biasanya memberi surat utang, malah sekarang mengutang dan menerbitkan surat utang bernama Patriot Bond. Jadi ini luar biasa gejolaknya. Dan overall dari sekarang, dan ya beberapa orang nanya ke saya dalam sebulan terakhir ini, dan antara ini sebenarnya fungsinya apa, apakah akan jadi bandar dan lain, pandangan saya terakhir. Dan so far saya bisa menyimpulkan, saya cukup confident dengan kesimpulan saya bahwa tujuan dibentuknya Danantara adalah untuk mewujudkan mimpi 250 juta masyarakat Indonesia untuk melihat PSSI timnas kita masuk ke Piala Dunia yang akan datang 2026 ya di Amerika Serikat. Menurut saya itu tujuan mulia, tujuan utama dari penguasa negeri ini menciptakan Danantara. Karena kita tahu setelah Danantara dibentuk, Kementerian BUMN bisa fokus, Pak Erick Thohir bisa fokus merekrut pemain-pemain asing buat timnas kita, dan pemain-pemain asing itulah yang dipercaya akan membawa timnas kita, diharapkan kita semua 250 juta rakyat Indonesia untuk masuk ke
Piala Dunia yang akan datang. Kurang lebih itu tujuan utama dari Danantara. Tentunya ada tujuan-tujuan kecilnya seperti ya memindahkan aset yang tadinya milik BUMN, milik negara jadi milik Danantara. Tujuan kecilnya atau misalnya ini ada tujuannya untuk mengirim 336 direksi BUMN belajar kepemimpinan ke Swiss, dan ada hal-hal lainnya yang tentunya ada tujuan lain lah di balik tujuan utama untuk memberikan waktu dan fokus penuh buat Pak Erick Thohir untuk merekrut pemain-pemain asing buat PSSI, buat timnas Indonesia supaya masuk Piala Dunia, dan kita doakan itu berhasil. Dan saya percaya kalaupun worst case skenario-nya timnas kita gagal lolos ke Piala Dunia, saya rasa Pak Erick Thohir nggak usah repot-repot lagi ngurus BUMN karena sekarang semuanya sudah di take over oleh Danantara, dan kita harapkan tentunya berdirinya Danantara ini nggak sia-sia dan PSSI timnas kita benar-benar bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi itu kesimpulan saya. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa paham dan gak harus pusing lagi. Ini kenapa Danantara ada berbagai manuvernya, ya tujuan utamanya itu untuk tugaskan Pak Erick Thohir dari Kementerian BUMN. Seperti itu. Hal lain juga yang terjadi sepanjang bulan Agustus kemarin yang menarik adalah cerita saya di podcast sebelumnya saya cerita bahwa saya pada saat itu mendengar informasi bahwa IHSG, jadi informasi yang saya dengar itu spesifiknya kurang lebih kayak gini. IHSG rencananya bakal dinaikkan ke 8.000 supaya pada saat pidato kenegaraan 17 Agustus, saat pidato kenegaraan sebenarnya 17 Agustusnya nggak disampaikan, pada saat pidato kenegaraan Pak Prabowo IHSG udah ada di 8.000. Karena saya nggak biasa nonton upacara 17 Agustusan, bodohnya saya mengira pidato kenegaraan presiden itu akan diadakan tanggal 17 Agustus. Ternyata pidato kenegaraan itu diadakan di hari kerja. Jadi pidato kenegaraannya di tanggal 15 Agustus di hari Jumatnya, dan betul memang semua sudah diatur tepat pada waktunya bahwa IHSG pas ke 8.000, ini ada fotonya malah, pas IHSG ke 8.000 pas Pak Prabowo presiden kita tercinta menyampaikan pidato kenegaraannya. Setelah itu turun lagi, ya memang tujuannya pada saat pidato kenegaraan aja seperti itu. Tapi ya tentunya kita nggak usah khawatir karena keberhasilan ini adalah simbol kemerdekaan Indonesia pertama dari jajahan investor asing yang selama puluhan tahun di pemerintahan presiden-presiden sebelumnya masih menguasai IHSG. Sekarang dengan ini adalah bukti kalau IHSG sekarang sudah dikendalikan dengan baik oleh putra-putra terbaik bangsa. Jadi misalnya kalau ada kepentingan lagi, misalnya di tanggal 9, di tanggal 28 September 2025, IHSG ada di level 9.025 kan, 25 September di tanggal 25 September IHSG ada di level 9.025, itu pun akan sangat mungkin terjadi karena memang sekarang IHSG sudah dalam kondisi yang sangat terkendali, sudah bebas dari jajahan investor asing dan bebas dari jajahan saham-saham fundamental yang selama puluhan tahun selalu menjadi momok, menjadi pengendali IHSG. Kayak gitu, ini juga sudah berakhir masa itu, jadi ini era the new IHSG. Ini juga dan ini juga merupakan simbol kalau IHSG sudah merdeka dari tekanan krisis dari dalam dan luar negeri. Jadi dulu kalau kita menganalisa itu kita bingung, segala kita pikirkan kondisi suku bunga di luar negeri, omongan presiden gubernur The Fed, Donald Trump, Xi Jinping, segala macam, krisis di Argentina dan lain kecap kayak gitu, semua harus kita pikirkan dulu. Tapi sekarang itu semua kita sudah merdeka, kita sudah berdiri di kaki kita sendiri. IHSG sudah dikendalikan oleh para putra-putra terbaik bangsa menggunakan saham-saham non fundamental mereka. Jadi kita juga sudah merdeka dari jajahan saham-saham berfundamental yang selama ini jadi momok penyebab kejatuhan IHSG. Sekarang semuanya udah non fundamental.
Juga ini ada juga hal menarik lain yang terjadi di bulan Agustus, sekaligus review aja singkat, bahwa ini ada transformasi pedagang upal jadi Warren Buffett. Ini juga sangat menarik, di mana kita tahu selama terutama di awal selama 1-2 tahun terakhir kita para pedagang upal mencoba memberikan narasi kalau upal uang palsu digital itu lebih baik dari saham. Tapi kenyataannya, faktanya yang tidak bisa kita pungkiri adalah upal uang palsu digital, atau kalau orang luar negeri namanya cryptocurrency, itu bursanya aja listing di bursa saham. Yang punya bursanya aja cari duit di bursa saham. Sekarang pedagangnya aja mau cari duit di bursa saham, dan dia menobatkan diri sebagai the next Warren Buffett. Kita doakan. Bahkan hebatnya lagi, beliau ini bisa menobatkan diri hanya dalam waktu 24 jam aja. Semua media-media nasional menobatkan beliau menjadi the next Warren Buffett. Ini salah satu hal ini juga bisa kita pelajari buat teman-teman. Saya pribadi nggak berharap jadi the next Warren Buffett, tapi kalau teman-teman di sini pengen jadi the next Warren Buffett, bisa belajar dari beliau atau pendahulu-pendahulunya yang sukses juga menjadi the next Warren Buffett. Jadi ini kunci untuk menjadi the next Warren Buffett. Pertama, harus punya hubungan baik dengan media, karena satu-satunya cara untuk seluruh media memberitakan secara serempak kalau Anda adalah the next Warren Buffett, Anda harus punya hubungan baik dengan media nasional kayak gitu. Dan tentunya semua the next Warren Buffett di Indonesia punya kemampuan untuk flexing dan self-claim kesuksesan pribadi. Itu jadi saya pribadi nggak bisa menjadi ini, karena saya nggak suka, saya paling alergi hal-hal gituan. Juga the next Warren Buffett biasanya flexing dengan proyek kemanusiaan mereka, karena Warren Buffett juga kan punya ciri-ciri untuk suka proyek-proyek kemanusiaan. Jadi mereka harus self-claim kayak gitu. Dan the next Warren Buffett itu selalu punya premium membership untuk memberikan kesempatan orang-orang lain di luar sana untuk juga menjadi the next Warren Buffett. Dan target marketnya adalah anak-anak seumuran yang frustasi dengan masa depan finansial mereka. Kita sudah jadi rahasia umum, anak-anak sekarang itu Gen Z itu sekarang udah susah punya rumah, nggak punya tabungan, uangnya habis buat liburan, buat main pedal dan lain-lain. Dan tentunya hal tersebut itu orang frustasi kayak gitu butuh diberikan solusi, butuh diberikan premium membership, butuh diberikan edukasi supaya bisa jadi the next Warren Buffett seperti itu. Jadi memang itu target market mereka. Kalau saya nggak ngerti orang-orang seperti anak-anak seperti itu, nggak cocok, saya nggak relate dengan mereka. Dan the next Warren Buffett itu sebelumnya juga udah dilakukan sama influencer muda yang di beberapa tahun lalu, 3-4 tahun yang lalu. Ini ada ceritanya juga, kisah inspiratif, inilah saya nggak usah sebut namanya, dijuluki Warren Buffett Indonesia sejak umur 15 tahun. Jadi sejak umur 15 tahun dia udah investasi, dan pada waktu beliau menjual seminar-seminar premium membership, beliau dijuluki oleh Warren Buffett Indonesia. Ini modus operandinya selalu mirip. Kayak pertama dia biasanya mengajak jadi apa aja produk yang ditawarkan. Jadi saya percaya modus operandi the next Warren Buffett ini akan terus berlangsung ke depan. Dan kalau Anda bingung ini beneran the next Warren Buffett atau bukan, Anda bisa lihat produknya aja. Karena flexing buat berita segala macam itu butuh biaya. Dan percayalah, di bursa saham semua ujung-ujungnya duit. Orang nggak akan mau menyebut dirinya the next Warren Buffett, habis-habisan ngeluarin duit untuk menjadi the next Warren Buffett, kalau ujungnya bukan duit. Kayak gitu. Ujungnya bukan duit. Dan kalau ujungnya duit, berarti mereka akan jualan produk Anda. Jadi biasanya the next Warren Buffett itu dia akan mengajak Anda membeli produk investasi atau jualan mereka sendiri, apapun jenis produk investasinya kayak gitu, dan selalu berakhir bangkrut. So far dari contoh-contoh kasus di masa yang lalu, anak ajaib the next Warren Buffett itu selalu produk investasinya berakhir bubar, bangkrut, GJ dan lain-lain kayak gitu. Juga ciri-cirinya mengeluarkan premium membership, dan itu juga ciri-cirinya. Jadi kalau ada the next Warren Buffett, Anda nggak yakin ini benar the next Warren Buffett atau enggak, lihat aja, tunggu aja. Biasanya adalah sooner or later mereka akan membuatkan premium membership,
trading atau signal stock pick, jadi ngasih ini kalau mau dikasih signal sama saya ini. Dan juga ciri-ciri lain dari The Next Warren Buffett, biasanya mereka itu mengeluarkan pelatihan, seminar. Itu nggak salah, saya sendiri memberikan pelatihan, seminar kayak gitu. Cuman gimana membedakan pelatihan yang benar-benar fokus pelatihan orang biasa seperti saya, atau fokus pelatihan bagi mereka yang mau jadi the next Warren Buffett. Ciri-cirinya di akhir pelatihan selalu ditawarkan biaya langganan untuk contekan trading. Jadi sebenarnya itu juga warning buat Anda yang kalau Anda nggak mau jadi the next Warren Buffett, kalau ada pelatihan yang Anda tahu, teman Anda yang ikut, ujungnya ikut membership, itu Anda sudah bisa dipastikan itu bukan pelatihan yang serius. Sama seperti mungkin teman Anda, saudara Anda, atau anak Anda mau masuk kampus, dibilang ini kampus terbaik, mencetak generasi-generasi, atau nggak usah kampus, masuk SMA, dibilang ini SMA terbaik, akan menghasilkan orang-orang yang akan masuk universitas terbaik dan lain-lain, dibilang mengajarkan, memberikan edukasi yang terbaik, tapi di akhir juga dibilang tenang aja, nanti pas ada ujian itu, pas ada ujian kelulusan untuk masuk universitas, kita kasih contekannya. Itu kan langsung nggak make sense kan. Apapun yang diajarkan, kalau di ending mereka jualan contekan, ya ngapain ngajarin? Dan tentunya yang diajarin juga mau sesat pun, karena tujuannya adalah ya nggak akan masalah. Kan di akhir dikasih contekan. Kayak gitu. Jadi selalu kasus-kasus ini biasa terjadi dalam kurang waktu 2 tahun setelah viral, selalu bubar dan berganti nama. Itu ciri-ciri modus operandinya lah produk-produk The Next Warren Buffett ini. Jadi ya Anda kalau mau jadi The Next Warren Buffett, feel free untuk ikut produk-produk seperti ini. Cuma yang nggak mau, ya hati-hati aja dalam kondisi seperti ini. Karena satu hal yang saya selalu katakan di seminar atau pribadi atau ngomong langsung ke teman, satu hal bahwa saya percaya kunci kesuksesan di bursa saham itu yang sama selalu cuma satu. Jadi saya ketemu begitu banyak investor, trader sukses, saya bisa pastikan ke Anda, nggak semuanya ahli bandarmologi. Ada yang pakai analisa fundamental, ada yang pakai analisa teknikal. Nggak semuanya scalper. Ada yang invest jangka panjang, invest jangka menengah, swing trading, dan lain-lain. Nggak semuanya full-time trader. Bahkan lebih banyak yang sukses, cuannya banyak, yang saya tahu itu bahkan bukan full-time trader. Tapi apa yang semuanya berlaku, menurut saya semua trader investor sukses itu berlaku. Yang nggak ada, yang semuanya sama adalah nggak seorang pun trader investor sukses itu ikut premium membership. Nggak seorang pun trader investor sukses dipilihin orang lain sahamnya. Nggak seorang pun saya pernah ketemu itu. Kalau Anda nggak percaya, cari teman-teman Anda yang Anda tahu sukses, tanya, lu ikut premium membership nggak? Kayak gitu. Lu dapat signal dari mana? Saya jamin, saya pribadi nggak pernah ketemu. Kayak gitu. Jadi kalau disimpulkan, Anda kalau mau sukses di investasi di bursa saham, Anda nggak harus belajar bandarmologi, nggak harus belajar dari saya, karena saya ngajarinnya bandarmologi. Faktanya trader sukses nggak semuanya pakai bandarmologi. Tapi yang harus Anda lakukan adalah jangan ikut premium membership, karena faktanya sebuah investor sukses nggak ikut premium membership. Kayak gitu. Jadi ini karena saya percaya kesuksesan itu didapat dari knowledge yang Anda miliki, pengalaman yang Anda miliki, dan mengaplikasikannya sesuai kondisi dan style Anda. Itu kondisi style Anda. Itu sebabnya setiap orang hasilnya beda-beda. Boleh sama-sama lulus di MIT, hasilnya beda-beda, walaupun belajarnya sama. Karena intinya dari knowledge yang didapatkan, pengalaman, koneksi yang Anda dapatkan, Anda aplikasikan. Jadi memang harus belajar. Belajarnya dari siapa terserah. Nggak harus dari saya, karena nggak semua investor sukses itu pakai bandarmologi. Ada yang pakai ada yang pakai fundamental, pakai teknikal juga ada kok, saya kenal kayak gitu. Oke. Hal lain menarik di bulan Desember adalah BEI mengeluarkan data domisili
data domisili yang ini dibilang, namun untuk mengakses data tersebut BI meminta investor menghubungi masing-masing anggota bursa termasuk perusahaan sekuritas yang dipilih sebagai perantara perdagangan. Jadi memang data domisili yang diberikan itu bukan kayak dulu di mana kita bisa lihat asing di jam market, asing di sistem trading. Enggak, datanya itu istilahnya data ordal lah, khusus orang dalam, jadi harus menghubungin dulu, harus minta koneksi dan lain-lain. Ini juga sangat menarik, thank you buat BI buat data ordalnya ini. Jadi itu sebabnya kalau Anda di Telegram kami follow, rencananya kedepannya setiap tengah market selama ordalnya masih ngasih data ke kami akan menunjukkan report tengah hari apa yang dilakukan investor asing di BEI di saham-saham berfundamental, jadi bisa kita lihat seperti itu. Kedepannya di masa liburan ini salah satu tugas yang saya tinggalkan ke tim development itu, saya pengen data ordal ini bisa ada di sistem foreign flow. Di bulan September ini saya harapkan udah ada di sistem foreign flow, jadi saya bisa kalau ini bisa diupdate nih, kita tahu tengah hari misalnya bandarnya ngapain di BCA, di BRI, di IHSG. Harapan saya seperti itu tugas yang saya titipkan buat teman-teman tim development. Ini mudah-mudahan bisa jadi teman-teman yang punya sistem foreign flow bisa menganalisa pergerakan asing di setengah jam market. Saya sih bersyukur banget karena sekarang bukan data in general, karena ini sesuai dengan kepentingan untuk menutup mata pahlawan bursa, tapi ordalnya boleh lihat, kan menyenangkan ya. Terakhir, mari kita bahas hal yang serius. Hal ini tentang Afan Kurniawan, martir demokrasi yang meninggal ditabrak, dilindas oleh di masa kerusuhan minggu lalu kayak gitu. Hal ini membuat Indonesia marah, saya ingat waktu itu saya lagi nyetir, tiba-tiba nyampe, saya benar-benar panas. Ya saya marah aja, kecewa dengan kondisi ini, dan saya lihat teman-teman influencer, teman-teman saya juga post di sosial medianya, sharing dan lain-lain, yang buat sosial media tiba-tiba Instagram, TikTok semuanya hot, dan teman-teman influencer yang non saham ya, saya nggak follow influencer saham, teman-teman influencer non saham itu saya lihat benar-benar panas dengan ini kayak gitu. Dan itu juga ternyata bukan influencer aja yang panas, massa juga panas, terjadi berbagai kerusakan di berbagai kota pasca tewasnya Afan Kurniawan ini seperti itu. Dan bukan cuman itu, kejadian ini juga men-trigger yang tadi hampir semua influencer yang saya follow yang non-komisaris bersatu mendukung kepentingan rakyat. Ini sangat menarik karena sebelumnya nggak semua berani mendukung, mengkritisi, membahas ini, tapi setelah kejadian ini influencer yang non-komisaris itu bersatu mendukung kepentingan rakyat, dan ini menyebabkan pergerakan yang luar biasa di akhir pekan kemarin kayak gitu. Hal ini juga menyebabkan ada penjarahan di rumah anggota DPR. Ya, kita semua udah tahu ceritanya karena ini heboh nasional, penjarahan di rumah anggota DPR karena kemarahan publik tersebut. Dan kondisi ini membuat cukup hot, bahkan sampai 24 jam yang lalu gitu saya masih agak nggak nyaman nih, gue bener-bener jadi liburan nggak, karena saya ngerasa kayak anggota DPR gitu kan, malah kabur gitu dalam kondisi yang hot gitu. Saya mempertanyakan, apalagi teman saya yang keluarganya yang mau berangkat sama saya benar-benar galau, takutnya kondisi hot, dia nggak enak, dia meninggalkan keluarganya untuk liburan, sementara kondisi di dalam negeri lagi panas-panasnya 24 jam yang lalu. Tapi puji Tuhan, Presiden kita tercinta langsung membuat langkah strategis bersama dengan tokoh-tokoh para pemimpin partai, orang-orang yang ada dalam tim koalisi beliau, untuk memberikan pernyataan bersama yang membuat langkah-langkah strategis untuk menenangkan kondisi kita. Pertama adalah para anggota DPR yang terbukti udah membuat marah rakyat itu diberikan cuti paksa atau nonaktif, tetap digaji, tetap berstatus anggota DPR, cuma dia nonaktif alias cuti paksa. Ini juga tentunya menurut saya ini sesuai kebutuhan para anggota DPR ini yang setahu kita kan udah pada kabur ke luar negeri kan. Kalau mereka kabur di luar negeri kan nggak bisa jadi anggota DPR lagi, langsung sebagai pemimpin dari
koalisi, Pak Prabowo memerintahkan semua mereka ini dikasih cuti paksa, jadi nggak harus kerja dulu untuk waktu ketika masih hot gini, mungkin mereka juga mau healing di luar negeri untuk nantinya balik lagi seperti itu, atau mungkin nggak balik lagi ya, saya nggak tahu, tergantung, kembali lagi semuanya tergantung oleh penguasa negeri ini kayak gitu, karena mereka ini cuman anggota gitu, cuman itu kayak gitu. Juga ada pernyataan yang keras yang diberikan itu untuk menenangkan negeri ini, bahwa Pak Presiden mengatakan ada gejala tindakan mengarah ke makar dan terorisme. Ini juga buat teman-teman influencer harap wise dalam membentuk opini, karena sudah jelas ini Pak Presiden sebagai pemimpin penguasa penguasa negara ini mengatakan bahwa ada gejala tindakan mengarah ke makar dan terorisme. Jadi kita tahu hukuman terorisme, kalau Anda melakukan sesuatu dianggap terorisme, Anda tahu betapa mengerikannya hukuman bagi teroris di negeri ini, bisa hukuman mati. Dan makar sendiri, kalau Anda nonton di film-film, makar yang artinya menjatuhkan pemerintahan yang ada sekarang juga umumnya hukumannya hukuman mati. Jadi saya rasa ini akan meredakan para mungkin influencer yang sempat buat hot kondisi beberapa minggu terakhir. Influencer non komisaris kan banyak yang ikut marah, ikut hot, sudah diperingatkan oleh presiden kita tercinta bahwa ini bisa berpotensi mengarah ke makar dan terorisme. Jadi harus hati-hati. Bagi influencer juga tentunya, ya saya sih nggak ada followernya, cuma influencer ternama yang followernya jutaan, tentunya beliau akan sangat hati-hati, akan sangat wise dalam memilih kata-kata, karena pilihannya either komisaris atau dianggap makar atau terorisme. Tentunya itu dua pilihan yang sangat ekstrim, harus sangat wise dalam memilih kayak gitu. Juga Pak Presiden untuk menstabilkan, untuk memberikan keamanan buat bangsa Indonesia, udah memerintahkan TNI dan Polri menjaga keamanan dan tindak tegas perusuh. Jadi harus hati-hati bagi teman-teman yang turun ke jalan, karena sekarang TNI dan Polri udah bersatu untuk memberikan keamanan. Hati-hati, kerusuhan itu bisa datang dari siapapun, bisa tokoh siapapun, 1-2 orang dikirimkan oleh asing, oleh antek asing, tiba-tiba ngebakar, tiba-tiba semua orang di daerah situ karena ada pembakaran dianggap terorisme dan bisa jadi tersangka teroris. Tentunya sangat hati-hati buat teman-teman yang keluar. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita tentunya harus mensyukuri bahwa kita punya presiden yang kalau menurut saya sebagai pendukung beliau ini sekarang udah jadi presiden ketiga terkuat di dunia kayak gitu. Menurut saya yang lebih kuat posisinya dari Pak Prabowo itu hanya Vladimir Putin, presiden Rusia, dan Xi Jinping, presiden China. Menurut saya Pak Prabowo ini udah ada ketiga dari sisi kepemimpinannya. Anda tahu, saya sudah cerita, saya pendukung Pak Jokowi sebelum mendukung Pak Prabowo, dan saya menyadari kekuasaan Pak Jokowi ini nggak ada apa-apanya dibanding Pak Prabowo. Meskipun Pak Jokowi sudah memimpin 10 tahun, sementara Pak Prabowo baru setahun paling, nggak ada apa-apanya Pak Jokowi. Bahkan kita lihat Pak Jokowi sendiri, bahkan Presiden Prabowo belum naik aja, setelah resmi terpilih langsung jatuh image Pak Jokowi, langsung jatuh luar biasa, karena memang udah ada presiden yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat dari beliau. Seperti itu. Salah satu bukti kekuatan presiden yang memimpin kita, beliau ini nggak memiliki oposisi di dalam negeri, bisa menginstruksikan DPR untuk membuat RUU secepat kilat, juga untuk menonaktifkan cuti paksa buat anggota DPR yang tidak menyenangkan rakyat, memiliki kekuatan melepas terdakwa korupsi, memiliki kekuatan merubah sejarah, mendapat dukungan semua ormas, dan mendapat dukungan influencer ternama di dalam negeri. Jadi beliau ini punya kekuatan yang hampir absolut. Juga beliau ini juga punya berbagai prestasi. Beliau itu bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional sampai rekor terbaik 3 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Padahal di luar negeri sana presiden-presiden yang nggak sehebat beliau, kondisi ekonominya lagi susah, sementara ekonomi nasional langsung naik oleh beliau. Juga beliau itu punya kekuatan menurunkan angka kemiskinan, bisa membuat IHSG tepat di 8.700 pada saat pidato kenegaraan 17/8 di ulang tahun yang ke-80.
ulang tahun Indonesia ke-80 dan bisa memberikan 15 triliun aset BUMN untuk Danantara. Ini pencapaian yang luar biasa, bukti bahwa presiden kita adalah presiden yang sangat luar biasa, yang layak kita cintai, hormati, dan patuhi semua ininya, kayak gitu. Jadi kondisi ini, jadi saya sih optimis bahwa kedepannya kondisi akan jauh lebih stabil, akan jauh lebih baik karena orang ketiga terkuat di dunia bisa dibilang gitu sudah bertindak tegas, sudah memberikan statement yang resmi, dan tentunya nggak seorang pun harusnya berani melawan di Indonesia ini kayak gitu. Dan tapi terlepas dari itu, sebagai rakyat kita juga bisa melihat terlepas dari berbagai hal yang tentunya harus kita harus kita sesalkan, seperti kerusuhan, ada beberapa orang meninggal dunia, beberapa aparat ini terluka dan lain, beberapa fasilitas umum rusak. Tetapi menurut saya ini juga, kejadian ini bisa dianggap sebagai kemenangan rakyat, karena kejadian ini merupakan shock terapi bagi penguasa negeri ini setelah melihat rakyat bisa bergerak tanpa bantuan ormas dan tokoh masyarakat lainnya. Selama ini biasanya rakyat itu dianggap sebagai cuma bisa ngomong pakai jari doang, cuma jarinya doang, cuma di sosmed doang. Tapi ternyata ini bisa shock terapi, terutama buat anggota-anggota DPR yang selama ini sering mungkin kata-katanya secara nggak sengaja membuat rakyat marah. Ini hati-hati, dan kedepannya anggota DPR dan aparat pemerintahan tentunya akan lebih berhati-hati untuk menunjukkan kesuksesan, kebahagiaan mereka, terutama dalam beberapa minggu ke depan. Saya percaya beberapa minggu ke depan nggak akan ada aparat yang joget-joget, happy-happy dan lain-lain, karena sekarang kondisinya masih belum terlalu kondusif, dan Pak Presiden sebagai wakil rakyat, sebagai pembela rakyat juga tentunya akan menindak tegas hal-hal tersebut. Jadi hal-hal yang membuat marah, at least dalam beberapa minggu ke depan saya optimis akan berakhir, akan reda seperti itu. Dan ini juga ada ini yang di-share di sosmed tentang harapan rakyat. Saya sangat setuju, cuma saya yakin ini bukan ide saya, jadi silahkan baca masing-masing. Mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai penguasa negeri ini bisa baca, bisa berkenan dan memerintahkan supaya ini terjadi. Karena saya percaya undang-undang, anggota DPR dan lain-lain semuanya akan tunduk kepada pemerintahan yang kuat yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita dilaksanakan. Ya, ini mimpi rakyat aja lah, harapan rakyat Pak Prabowo. Saya yakin daripada kita, Pak Prabowo tahu yang terbaik. Juga kalau harapan saya mungkin ini ide aja, saya pikir kejadian ini bisa membuat mungkin ide, siapa tahu Pak Prabowo ini atau suruhannya bisa menyampaikan ke beliau bahwa mungkin kedepannya ada baiknya setiap anggota DPR wajib melaporkan alamat dan tempat tinggalnya ke masyarakat yang diwakilkan. Kan DPR perwakilan rakyat kan. Di setiap dapilnya menurut saya ada baiknya anggota DPR itu tinggal di dapilnya masing-masing. Nggak usah heboh-heboh di Jakarta dapat anggaran rumah tinggal di dapilnya masing-masing aja. Kalau mau rapat kan bisa pakai Zoom lah, nggak usah ini. Kalau mau rapat sesama DPR bisa pakai Zoom, tapi tinggal di dapil-dapilnya, kasih tahu alamatnya di mana. Jadi masyarakat bisa silaturahmi. Kalau perlu diberikan peraturan bahwa mereka ini anggota DPR itu wajib silaturahmi paling nggak 2 kali dalam 1 bulan di rumah pribadinya. Jadi mereka harus tinggal di situ dan harus mengundang rakyat di situ. Jadi bisa ngobrol, bisa menerima aspirasi. Kayak gitu, dan tentunya ada anggarannya, ada biayanya, biaya konsumsi dan lain-lain, ada anggarannya, dan dengan mudah dan itu juga ya, mereka ini wajib tinggal di keluarga. Menurut saya ini bisa membuat proses demokrasi bisa lebih baik. Para anggota DPR juga, kalau mereka kaya raya, puji Tuhan mereka kaya raya, bisa berbagi juga ke orang-orang yang memilih beliau. Jadi proses bagi-bagi kekayaan ini bukan hanya terjadi di masa kampanye, tapi di seluruh masa pemerintahan, beliau ini menjadi wakil DPR. Menurut saya ini ide yang baik. Kedepannya mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Menurut saya ini bisa buat jadi Indonesia lebih baik, anggota DPR juga bisa lebih baik ke depannya, seperti itu.
Kurang lebih itu sih, selain yang ini tentunya ini jauh lebih penting 17+8 tuntutan rakyat ini silahkan baca karena ini bukan ide saya. Terus what's next gitu, kira-kira apa yang akan terjadi di negeri ini? Pertama saya melihat kondisi saat ini per hari ini ya, saya berharap nggak semakin hot. Menurut saya rakyat udah menang, presiden sudah bergerak, anggota DPR sudah cuti paksa dan hal-hal lain sudah dilakukan kok. Menurut saya ini kita semua udah menang, mudah-mudahan kedepannya kondisif. Apalagi salah satunya yang bisa kita lihat langkah strategis yang dilakukan secara sukarela oleh TikTok, oleh Instagram dan lain-lain adalah untuk membuat kondisi lebih kondusif dengan cara menutup mata dan menutup telinga rakyat. Menurut saya ini hal yang sangat penting karena saya pribadi, saya ingat banget ya, saya masih sangat ingat kan hari Sabtu, hari Minggu, saya lihat di Instagram, ngeliat stres, ngeliat rusuh di sini, pembakaran di sini, ngomong nggak enak, badan terasa capek, ngeliat kondisi-kondisi seperti itu. Tapi hanya berserang nggak sampai 24 jam hari Senin ini, ketika TikTok sukarela nutup, Instagram sukarela tutup, media-media semua langsung mendukung penguasa, berita-berita positif, langsung kondisi serasa sangat kondusif. Karena mata saya, meskipun kalau misalnya di luar sana ada orang kelindas mobil, saya nggak tahu, jadi kondusif. Kondisi lebih kondusif karena kebijakan menutup mata dan menutup telinga rakyat. Hal ini juga menurut saya kedepannya bisa dicontoh, kalau nggak harus tentang kerusuhan, nggak harus tentang ini, tapi mungkin berita-berita tentang anggota DPR, korupsi dan lain mungkin nggak seharusnya saya tahu. Buat apa saya tahu? Toh kalau saya lihat wakil rakyat korupsi kan bukan saya yang nangkep, bukan saya yang dirugikan. Ngapain juga saya harus tahu? Mungkin ide ini bisa diterapkan ke depan buat Indonesia lebih kondusif kayak gitu. Jadi semuanya harus difilter oleh penguasa supaya kondisi lebih kondusif. Karena terbukti, saya yakin Anda juga merasakan bahwa udah lebih kondusif nih. Salah satu yang membuat panas kan biasa statement menteri, kebijakan pemerintah, anggota DPR, joget-joget semua diberitakan ke media. Mungkin ke depannya ada baiknya itu semua di stop aja. Kalau pemerintah misalnya, kalau memang yang ada hubungannya seperti rakyat, untuk rakyat misalnya kenaikan pajak lah dan lain, baru dikomunikasikan ke rakyat. Kayak gitu. MBG misalnya, ngambil MBG di mana, baru dikomunikasikan. Kalau korupsi dan lain itu bukan urusan rakyat sebenarnya, mungkin supaya lebih kondusif, dan saya percaya kondisi ini juga akan baik buat IHSG ke depan. Kayak gitu, kondusif karena itu yang menghilangkan kekhawatiran kayak gitu. Dan terus gimana reaksi IHSG tetap kejadian ini? Hari Senin ini IHSG sempat dibuka turun 3%, tapi setelah setiap orang merasakan kondisi sudah kondusif, udah nggak ada berita-berita lagi mengerikan, semua berita-berita udah mendukung penguasa, pemerintahan yang berkuasa saat ini, semuanya jadi lebih enak. Market pun pelan-pelan rebound, dan ini menunjukkan bahwa kondisi sudah terkendali. Meskipun kondisi di luar sana sempat nggak terkendali, tapi IHSG memang sudah di bawah kendali putra-putra terbaik bangsa. Dan kita lihat ini juga berkah dari langkah untuk memerdekakan IHSG dari saham-saham berfundamental dan investor asing. Jadi kita tahu the new IHSG dikendalikan oleh putra-putra terbaik bangsa. Dan jadi itu juga kita lihat ketika IHSG turun, kita lihat putra-putra terbaik bangsa fokus menaikkan harga sahamnya supaya IHSG pelan-pelan mengalami rebound. Tentunya ini memang saham-saham non-fundamental, karena saham fundamental, saham-saham yang masih berfundamental memang masih dikendalikan asing. Tapi tentunya kan saham-saham berfundamental itu sekarang levelnya udah mid cap kan, bukan selain BCA ya, levelnya udah mid cap, bukan high cap lagi, bukan market cap terbesar lagi, saham-saham middle class lah. Dan karena saham-saham terbesar Indonesianya dikuasai putra-putra terbaik bangsa, jadi IHSG bisa rebound dan kekhawatiran pun hilang berkat itu kayak gitu. Dan secara kesimpulan perdagangan hari ini IHSG yang bisa kita simpulkan, yang bisa saya simpulkan dari melihat pergerakan bandar, pertama, tidak ada aksi panic selling yang dilakukan para konglomerat lokal di hari Senin ini. Saya lihat nggak ada aksi panic selling, nggak ada ketakutan besar dari ini. Jadi berarti ya kondisi IHSG pun sudah kondusif, meskipun turun 1,21% ya itu penurunan biasa lah.
Kadang-kadang misalnya supir angkot lagi iseng aja IHSG bisa turun 2%. Ini cuma 1,21%. Ini koreksi biasa, tidak ada pergerakan berarti. Dan juga untuk masyarakat, panic buying pahlawan bursa hari ini menandakan optimisme dan kepercayaan masyarakat pada penguasa negeri ini. Karena hari ini setelah sore-sore, tadi siang juga udah kelihatan di report siang, dan sore ini kita lihat bahwa pahlawan bursa investor lokal melakukan aksi panic buying. Itu menandakan ya mereka pede, karena kalau masyarakat khawatir mereka menjual sahamnya, mereka akan cari aset-aset safe, masukin ke deposito atau taruh di bawah bantal dan lain. Kalau masyarakat panik, kenyataannya enggak kok. Masyarakat panik buying bahkan melakukan pembelian sebesar 2,14 triliun pada perdagangan hari ini investor lokal. Jadi ini market reportnya, IHSG mengalami penurunan 1,21% dimotori oleh pembelian investor lokal 2,14 triliun. Artinya ini menandakan bahwa masyarakat, pendukung pemerintahan, orang-orang yang puas merasakan manfaat dari pemerintahan yang saat ini melakukan aksi panik buying dalam kondisi ini, melakukan pembelian besar-besaran di IHSG. Jadi nggak ada kepanikan dari Konglo, nggak ada kepanikan dari nggak ada kepanikan dari pahlawan bursa investor lokal masyarakat. Jadi itu dua indikator yang sangat penting yang menunjukkan bahwa ya IHSG baik-baik aja. Kalaupun ada kepanikan itu hanya dari investor asing. Kenapa? Karena investor asing belum ditutup mata dan belum ditutup telinganya. Kalau Anda baca media di luaran sana, kondisi Indonesia itu seakan-akan parah banget. Kalau Anda nonton media-media di luar negeri. Tapi di Indonesia kan sudah jauh lebih tenang ya kondisinya. Jadi mungkin asing panik, tapi tenang aja, kepanikan asing pun bisa udah diimbangi oleh aksi Konglo lokal yang nggak panik dan pahlawan bursa yang justru panik buying dalam kondisi ini. Kondisi IHSG kita lihat memang outflow hari terakhir memang besar 2,1 triliun. IHSG sempat turun tapi rebound lagi. Tapi satu hal juga yang harus kita highlight, jadi memang benar dalam kondisi normal kalau asing keluar 2,1 triliun ini tanda yang sangat bahaya. Terutama buat saham-saham yang masih berfundamental. Saham Konglo sih biasa nggak ngefek ya. Buat saham-saham berfundamental itu tanda bahaya kalau asing keluar sampai 2,1 triliun. Tapi kalau kita perhatikan 2,1 triliun ini komposisinya apa? Lokal beli apa aja sih bisa sampai 2,1 triliun? Ternyata pembelian terbesar dilakukan di BBCA sebesar 1,6 triliun. Artinya tanpa BBCA 1,6 triliun ini, berarti paling pembelian investor lokal hari ini hanya ya berarti cuma 400 triliun, 400 miliaran kan. 415 miliar, jadi nggak besar. Nggak ada tanda-tanda asing jualan besar-besaran kecuali di BBCA. Kayak gitu. Dan ini kita juga udah, ini di bulan Agustus lalu kita belajar bahwa ini euforia ambil alih BBCA. Nah, kita tahu di sepanjang bulan Agustus lalu ada ide cemerlang untuk menambah dan memenuhi kebutuhan kas Danantara untuk men-take over 51% dari saham BBCA. Kalau take over 51% itu dari siapa? Ya, pertama dari pemilik 51% sahamnya diambil. Kan ini seluruh saham BBCA 51%-nya ada wacana diambil alih aja sama pemerintah. Ini juga pemegang saham besar juga akan diambil alih. Kalau ini terjadi ya, ini ngomong skenarionya. Juga investor asing yang punya BBCA diambil alih juga 51%. Institusi reksadana, reksadana dan dana pensiun dan lain-lain juga 51% saham BCA-nya diambil alih. Juga pahlawan bursa diambil alih. Pahlawan bursa diambil alih 51. Misalnya kalau saya punya saham BBCA 100 juta, nanti kalau ini kejadian 51 jutanya diambil buat Danantara, buat kebutuhan kas Danantara. Dan hal tersebut ini pertama ini bukan hal yang besar ya menurut saya untuk pemerintahan sekarang, ini bukan hal yang luar biasa, bukan sulit dilakukan, bisa dengan mudah dilakukan, dieksekusi, dan hal ini juga terbukti menyebabkan euforia rakyat Indonesia di saham BBCA.
para investor retail, para pahlawan bursa, mungkin dana pensiun dan lain-lain berbondong-bondong membeli saham BBCA yang dijual oleh asing. Menurut saya sejak wacana ini yang keluar, yang nggak suka cuma asing. Mungkin karena asing ngerasa nasionalismenya kan nggak ada kan. Jadi dia nggak mau 51% sahamnya diambil oleh pemerintah, diambil. Mereka nggak mau, sementara rakyat mendukung kebijakan ini tercermin dari pembelian ini kan. Hal ini tercermin dari penjualan investor asing gila-gilaan di saham BBCA beberapa hari terakhir ini, dan juga pembelian pahlawan bursa. Ini korban flow-nya turun dalam investor retail, pembelian gila-gilaan di BBCA sejak berita ini diberitakan. Jadi menurut saya ini didukung oleh pemerintah, tapi menurut saya pemerintah sekarang mungkin masih akan fokus untuk menjaga kestabilan negeri, menangkap orang-orang yang punya potensi makar, terorisme dan lain, masih fokus ke situ. Menurut saya at least sampai saya pulang nanti di akhir September, menurut saya BBCA masih belum akan di take over. Cuma kedepannya ya kita nggak tahu, karena ini bukan hal besar sebenarnya. Kayak gitu. BBCA cuma berapa sih? Cuma 1.000 triliun. BUMN 1.500 triliun, 15.000 triliun dikasih buat Danantara. Kenapa? Cuma ini kalau BBCA cuma 500 triliun aja, kenapa nggak bisa? Menurut saya ini bisa-bisa aja. Banyak netizen yang haters yang nggak setuju kebijakan ini takut kalau BBCA dikelola oleh Danantara jadi nggak ramah lagi satpamnya, nggak percaya lagi, takut itu terjadi. Cuman menurut saya itu nggak usah takut, karena ide awalnya juga untuk kebutuhan kas. Jadi saya nggak percaya Danantara mau kalaupun jadi di take over, kalau jadi ya saya nggak tahu, saya nggak menebak, cuma ini not a big deal lah kalaupun jadi di take over, menurut saya kemungkinan besar bukan Danantara yang ngelola BBCA. Kalau saya jadi Danantara ya saya jual lagi, saya jual ke Malaysia BBCA kayak gitu, jadi dapat 500 triliun. 500 triliun inilah yang sangat dibutuhkan buat kebutuhan kas Danantara ke depan. Bayangkan ada berapa ribu direksi BUMN yang bisa dikirim ke Swiss untuk belajar kepemimpinan, untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, kalau bisa dapat 500 triliun dari penjualan BBCA. Kalau saya memang nggak cukup kompeten, cuma kalau saya jadi pemimpin Danantara, pasti ini sangat berguna banget. Kalau perlu 1-2 triliunnya dikasih ke Pak Erick Thohir untuk mencari pemain-pemain asing berkualitas untuk membela timnas kayak gitu. Untuk membawa timnas ke Piala Dunia, hal-hal tersebut juga ini. Jadi yang jelas rakyat terlihat sangat setuju. Ini terlihat dari pembelian investor retail, pahlawan bursa yang menggila sejak berita ini keluar. Cuman asing memang kurang setuju sepertinya, jadi menjual sampai BCA gila-gilaan beberapa minggu terakhir ini. Saya pribadi saya jadi nasabah aja sih. Saya kebetulan mungkin karena mungkin saya ada keluarga saya di luar negeri dan lain, rasa nasionalis saya nggak sebesar itu. Saya mendingan nggak punya saham BCA daripada 51% saham BCA saya dikasihkan buat Danantara nantinya. Kalau saya cuma saya jangan dicontoh lah. Kalau Anda mau berpartisipasi dan Anda percaya hal ini terjadi, ini waktunya borong BBCA supaya asing bisa keluar dan supaya nanti kita bisa berpartisipasi, memberikan harta kita, kontribusi kita buat Danantara kita tercinta. Oke, kurang lebih seperti itu perkembangannya. Terus gimana pesan terakhir saya sebelum saya ini posisi saya pertama, seperti saya katakan bahwa di awal tahun bahwa saya sudah menjual hampir semua saham saya. Hampir semua saham saya lah, karena ada saham-saham yang saya kelola memang nggak bisa saya jual karena memang itu persetujuan awal. Cuma hampir semua saham saya jual, kecuali ada saham-saham yang nggak penting lah, maksudnya saya masih punya pemui diurus. Saya udah malas ngurus, saya udah fokus ke yang lain, udah ruginya udah ketutup dari yang lain, belum saya jual. Kayak gitu, saham-saham ini ada saham, saya punya satu saham di suspend belum dijual, tapi sisanya saham-saham penting mungkin 99%, 95% lah dari portfolio sudah saya jual. Dan alasan saya jual jelas karena saya memang mau liburan. Ini rencana
rencana saya liburan udah sejak awal tahun, jadi saya jual. Saya bukan menjual karena saya takut kondisi memburuk dan lain-lain. Alasan utama saya jual itu. Kedua, dan karena saya juga tahu saya akan off di market paling enggak 1,5 minggu pertama ke depan. Sejak hari Rabu, Kamis itu mungkin saya nggak punya waktu ngamatin market, dan juga saya nggak punya waktu menganalisa aftermarket. Jadi karena itu karena saya harus off itu, jadi saya udah lakukan berkali-kali setiap saya liburan, karena memang saya tipe orang yang senang liburan. Jadi itu udah saya jual saham-saham saya nggak mau pusing-pusing, udah mahal-mahal liburan, jauh-jauh pergi, tiba-tiba ngawatin market, stres ngeliat market merah kan males banget ya. Jadi saya milih jual aja. Dan hal lain juga yang saya rasakan, saya nggak merasa saya harus mendapatkan keuntungan dalam setiap krisis di negeri ini. Jadi ada yang nanya, kenapa nggak saya liburan kalau IHSG potensi jatuh, krisis, rusuh, kenapa lu nggak beli saham gitu. Kayak gitu ada yang nanya gitu, saya bilang kalau saya sih nggak ngerasa dalam setiap krisis di negeri ini saya harus cari untung. Saya sekarang fokus di liburan, saya liburan aja. Saya nggak merasa itu, bahkan saya pribadi, contohnya tahun ini, keuntungan terbesar yang saya peroleh sepanjang tahun ini terjadi saya dapatkan di bulan Agustus dan bulan Juli. Keuntungan saya bulan Agustus sama Juli ini sebulan, bahkan jauh lebih besar dari keuntungan saya bulan Januari sampai Juni total, Agustus Juli. Jadi pertanyaannya, Agustus dan Juli ada apa? Nggak ada apa-apa. Pas mulai heboh di bulan Agustus, saya udah jual saham, saya udah selesai. Tapi saya bisa untung begitu besar. Jadi saya nggak ngerasa, gue cuma bisa cuan kalau lagi krisis, ada musibah, lagi chaos, saya nggak merasa itu. Dan saya nggak ngerasa perlu mendapatkan keuntungan dalam setiap krisis. Kalau ada krisis saya dapat cuan, syukur. Cuma saya nggak harus melakukan itu. Sekarang fokus saya mau liburan aja. Jadi saya merasa seperti itu. Jadi itu alasan saya menjual. Bukan karena saya memprediksi IHSG akan hancur, bukan karena apa dan lain-lain, bukan kayak gitu. Jadi intinya kalau saya nggak liburan, saya tetap trading. Cuma karena saya liburan ya saya nggak trading, dan saya juga nggak ngerasa butuh membatalkan liburan saya, karena saya bukan politisi yang harus memperoleh keuntungan dalam setiap krisis di negeri ini. Saya nggak kerasa itu. Tapi untuk IHSG sendiri ya, kalau bisa kita simpulkan, saya nggak melihat tidak atau belum ada indikasi kepanikan berarti yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang mengendalikan IHSG. Jadi saya nggak merasa IHSG akan hancur dalam waktu dekat. Per hari ini saya nggak melihat ada kepanikan. Intinya kalau saya belum jual saham saya kemarin, hari Jumat kemarin mayoritas saya jual. Saya belum jual saham saya, sekarang saya masih pegang banyak saham, saya nggak akan dalam kondisi panik melihat kondisi saat ini, melihat kondisi portfolio saya. Dan kalau saya analisa, masih ada banyak saham-saham yang menarik secara bandarologi dan secara foreign flow per hari ini. Cuma saya nggak akan bagi-bagi stock pick analisa, saya mau bahas in generalnya aja buat teman-teman yang masih mau terus stay di Indonesia, nggak ada rencana liburan, silakan. Dan satu lagi key point lain yang penting adalah pemerintahan sekarang adalah pemerintahan paling kuat sejak era reformasi. Jadi nggak usah takut tiba-tiba goyah pemerintahan. Yang lain adalah kejatuhan ekonomi tidak akan berdampak pada the new IHSG. Itu juga yang kita pelajari. Jangan takut kalau rusuh, mal-mal sepi dan lain-lain, ekonomi jatuh, IHSG akan jatuh. Nggak ada hubungan. Kejatuhan ekonomi nggak akan berdampak apa-apa buat the new IHSG. Dan kenapa? Karena apalagi sejak 17 Agustus kemarin kita sudah menyatakan bahwa IHSG sudah merdeka dari fundamental. Kita nggak usah khawatir lagi, kita bisa tetap happy meskipun kondisi ekonomi tidak baik-baik aja, walaupun kenyataannya ekonomi meroket kan. Ekonomi meroket, jadi Anda juga lebih nggak usah khawatir lagi. Kayak gitu. Hal lain yang ini, tips lain, cuma apa yang terjadi ke depan. Let's say kondisi memburuk. Let's say ada gejolak ketika saya nggak akan bahas lagi di Telegram, nggak akan bahas lagi nggak akan bahas lagi market, mungkin soal lagi naik gunung dan lain-lain ke depan. Kira-kira apa poin yang bisa saya titip pesan buat Anda, kalau bekal buat Anda kalau yang mau just in case kondisi memburuk lagi. Pertama, satu fakta inti dari bursa saham pertama adalah bandar hanya bisa keluar
kalau retail dan pahlawan bursa masuk. Jadi apapun kondisinya, separah apapun kondisi di luar sana, separah apapun ekonomi atau misalnya amit-amit ada kerusuhan kembali, sepanas apapun, faktanya di bursa saham cuma satu. Bandar cuma bisa keluar kalau retail masuk. Ini yang nggak dipahami teman-teman fundamentalis. Mereka kira kalau ada panic selling, IHSG akan hancur. Enggak. IHSG akan hancur kalau ada panic buying, pahlawan bursa. Karena bandar nggak bisa panic selling, kalau retail nggak panic buying kan. Jadi itu fakta, bandar cuma keluar kalau retail dan pahlawan bursa masuk. Dan tadi saya bahas, sampai hari ini belum ada tanda-tanda bandar keluar. Jadi kedepannya, apa ciri-ciri kalau kondisi memburuk? Kondisi akan memburuk kalau pahlawan bursa pada masuk. Karena bandar cuma bisa, jadi pertama, bandar belum keluar di banyak saham hari ini. Dan bandar hanya bisa keluar kalau pahlawan bursa masuk. Kayak gitu. Jadi itu poin ini. Jadi hal yang harus Anda perhatikan ke depan juga, kalau kondisi semakin kondusif, semakin tenang, pahlawan bursa semakin semangat membeli sahamnya, menjual asetnya buat membeli saham, itu perhatikan apa yang dilakukan bandar asing dan konglo lokal. Kalau tiba-tiba chaos, bandar pengen keluar, mereka nggak bisa keluar kalau retail dan pahlawan bursa nggak masuk. Tapi beda cerita kalau di balik misalnya di balik layar kondisi memburuk, bandar-bandar khawatir, tapi kondisi dibuat kondusif dulu biar pahlawan bursa beli. Kalau pahlawan bursa beli, bandar bisa jualan, dan bandar hanya bisa keluar kalau pahlawan bursa masuk. Itu hal pertama. Jadi kalau panik, kalau panas, Anda nggak usah khawatir. Justru Anda lihat kalau kondisi udah kondusif. Kayak sekarang nih. Sekarang kondisi kondusif, asing jualan 2,1 triliun. Hal-hal seperti itu yang perlu Anda perhatikan. Kalau lagi hot semua, asing nggak jualan, retail nggak beli, nggak akan hancur. Kayak gitu. Karena bandar cuma bisa keluar kalau pahlawan bursa masuk. Itu poinnya. Jadi itu juga yang Anda harus pegang ke depan, just in case. Ini just in case banget, saya nggak mengharapkan itu. Misalnya IHSG bakal terpuruk ke depan, ingat aja bandar cuma bisa keluar kalau pahlawan bursa masuk. Jadi Anda tunggu aja. The worst case, kalau pahlawan bursa, investor retail, panic buying, itu hal terburuk. Dan per hari ini saya belum lihat itu. Cuma panic buying di BBC aja karena euforia ambil alih tadi. Walaupun belum tentu jadi, kayak gitu. Oke, terakhir sebelum saya pergi, thank you buat teman-teman yang nonton. Ini mungkin pesan terakhir saya cuma sebulan sih pergi. Pertama adalah yang pesannya, Anda nggak wajib cari keuntungan di setiap krisis atau musibah yang dialami bangsa ini. Anda nggak wajib, meskipun Anda trader, investor, Anda nggak wajib itu. Artinya apa? Kalau Anda nggak nyaman, merasa keamanan Anda terganggu, terlalu banyak pressure, mungkin Anda takut toko Anda diserang kerusuhan lah, keluarga Anda merasa dalam bahaya, Anda nggak harus melakukan semua itu sambil cari untung di bursa saham. Kalau Anda mau libur, ya liburan aja. Masih banyak kok opportunity, masih banyak bandar di bursa kita, masih ada goreng-gorengan saham yang akan terjadi dalam 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, masih banyak. Kayak gitu, Anda nggak harus cari, itu pesan saya, Anda nggak harus banget cari keuntungan di setiap krisis atau musibah bangsa ini. Jadi nggak salah kalau di masa krisis Anda stay off. Ya kalau saya memang udah direncanakan kan, cuma kalau Anda nggak berencana tiba-tiba, ini kondisi lagi hot nih IHSG, gue liburan dulu, nggak salah. Anda memutuskan liburan ketika kondisi hot. Cuma kalau Anda mau trading di masa krisis, tips yang saya biasa pakai adalah miliki portfolio yang kurus dan gesit. Maksudnya kurus dan gesit, sahamnya jangan banyak-banyak. Kalau tiba-tiba IHSG crash, pahlawan bursa panic buying, Anda punya 30 saham, itu pusingnya setengah mati ngurusnya. Jadi saya kalau saya menganggap ini masa bahaya, krisis, tapi saya tetap trading, saya biasa punya saham paling 3, 5. Supaya cepat, dalam waktu setengah jam saya bisa putuskan cut loss semua, profit taking semua, jual semua, cepat ngurusnya karena harus intensif. Kita harus gesit trading dalam ini. Jangan punya banyak saham yang beda-beda semua kondisinya, beda-beda semua analisanya, jadi susah dikendalikan. Anda harus punya tim taktis, tim yang gesit yang bisa untuk memanfaatkan kondisi ini.
di masa krisis. Dan pesan saya terakhir adalah selalu sediakan cash cadangan untuk menjaga kondisi mental Anda di saat-saat yang menakutkan. Kalau just in case tiba-tiba ada gejolak di IHSG, ada kondisi yang menakutkan, tiba-tiba IHSG trading halt dan lain-lain. Kalau Anda udah full stock, udah full margin, itu jadi kondisi yang sangat menakutkan dan Anda bisa melakukan hal-hal bodoh yang mencelakakan dan membahayakan semua modal Anda dan masa depan Anda. Jadi dalam kondisi kayak gini Anda harus nyisihin dulu uang buat bekal kalau ada yang aneh-aneh. Itu bukan hanya untuk jaga-jaga tapi untuk menjaga ketenangan Anda. Saya pernah cerita, setiap saya untung, saya kalau untung 10% saya keluarin, sebagian saya taruh di tabungan yang gunanya cuma satu. Saya akan pakai kalau dalam kondisi menarik, kondisi market crash, sebagian untung saya selalu masukkan ke satu tabungan buat itu. Jadi at any time, karena saya tahu di bursa sekarang at any time market bisa crash. Kapanpun bandar mau, market bisa hancur berantakan. Kenapa saya nggak takut? Karena kalaupun market hancur berantakan, kalaupun saya lagi full stock pada saat itu, saya tetap masih punya cash untuk jaga-jaga, untuk average down, atau untuk saya survive cari duit di masa yang akan datang meskipun bursa sudah dihancurkan. Seperti itu. Jadi saran saya tetap miliki, sediakan cash cadangan untuk perang. Jadi untuk perang itu Anda harus punya amunisi cadangan yang nggak dibawa perang. Kayak gitu. Itu pesan saya. Dan terakhir, wish you all the best bagi teman-teman yang mau trading, yang mau ini, wish you all the best. Dan mari kita terus doakan supaya Indonesia ini aman, Indonesia ini tenang, ada perubahan yang diperlukan, rakyatnya sejahtera, pemerintahnya bisa sehat selalu, dan diberikan kemampuan yang luar biasa untuk memimpin kita menuju Indonesia emas yang tahun 2025 atau 2045. Seperti itu. Oke, sampai sini. Sampai jumpa buat teman-teman. See you next time. Sehat selalu. Ya sampai di bulan Oktober nanti. Thank you.